Siapa sajakah yang masuk dalam zodiak yang mempesona? Halo, hola guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya Besti. Nah teman-teman, hari ini gue ingin sharing ya berkaitan zodiak yang mempesona versi gue nih guys. Jadi sebelumnya gue udah pernah mengadakan polling ya terkait zodiak yang mempesona tapi versi kalian. Dan kali ini gue ingin sharing versi gue nih guys. Mungkin buat teman-teman yang pernah ikut dalam live gue mungkin beberapa kali sering nge-spill ya soal zodiak-zodiak cowok yang top tier nih di mata gue. Tetapi mungkin tidak dengan kategori perempuan atau kategori ceweknya. Jadi di video kali ini gue ingin share untuk zodiak yang mempesona, kategori cowok dan juga kategori cewek nih guys. So teman-teman, ini bakal sangat subjektif sekali ya, karena akan berdasarkan pengalaman gue dengan teman-teman gue ataupun juga by experience gue nih guys. Dan ini akan juga menjadi pembahasan yang sangat menarik karena kalian mungkin nanti akan melihat ini ternyata karakternya banyak yang berseberangan banget ya, dan juga tidak ada zodiak yang sama di dalam kategori cowok ataupun kategori cewek. Jadi mari kita mulai ya guys. Apakah kira-kira mungkin ada zodiak kalian juga di dalamnya ya? Dari mana dulu ya? Yang cowok atau yang cewek? Yang cowok dulu aja kali ya. Nah, untuk kategori zodiak cowok yang mempesona di urutan ketiga, gua memilih Libra, teman-teman. Nah, entah kenapa teman-teman, kayaknya semesta tuh seneng banget ya untuk memberikan gue manusia Libra ya, baik yang cowok maupun cewek dalam circle gue. Makanya kadang-kadang gue suka iseng gitu ya dalam live, gue bilang, aduh gue tuh capek banget sebenarnya kalau ngomongin Libra ya, kayak udah bosen. Tapi sebenarnya gue nggak pernah punya masalah dengan teman-teman Libra ya, baik pun cowok maupun cewek. Malah cowok Libra menurut gue adalah salah satu yang masuk ya dalam top tier zodiak yang mempesona versi gue. Salah satu yang gue senangi ya dari cowok Libra dalam pengalaman gue, mereka tuh adalah orang-orang yang sangat mempertimbangkan pendapat kalian, mereka juga sangat bisa mendengarkan kalian, dan ketika mereka berseberangan ya pendapatnya dengan kalian pun, mereka tuh bukan tipikal yang ingin berargumen dalam arti untuk menjatuhkan atau ingin ini menjadi sebuah kompetisi. Jadi mereka tuh bener-bener ingin mencari solusi yang paling terbaik. Nah terus cowok-cowok Libra itu gue lihat mereka tuh bisa memberikan pendekatan yang logis ya, tapi juga mengajak kita untuk berpikir gitu. Dan jujur ya guys, sampai hari ini gue tuh nggak pernah berkonflik dengan cowok Libra. Jadi mereka tuh luar biasa gitu dalam membangun sebuah relasi ya. Mereka benar-benar mencari berbagai cara agar tidak berkonflik ya ketika misalkan ada perbedaan pendapat. Jadi memang sangat menyenangkan gitu ya untuk berdiskusi dengan Libra, tutur katanya baik, pilihan katanya juga bagus, dan kayak ada gimana ya, gue tuh melihat mereka tuh elegan gitu dalam menyampaikan sesuatu. Dan satu hal lagi guys yang gue juga seneng banget dari cowok Libra, dan mungkin ini akan banyak berseberangan ya dengan banyak orang, tapi gue jujur gue sangat suka sih dengan gombalan Libra. Mereka tuh kalau ngegombal beda ya dengan Gemini misalnya, yang lebih terang-terangan, yang lebih jelas banget gitu dalam flirting ataupun mempersuasi seseorang menurut gue. Tapi kalau Libra ini mereka tuh sangat tahu situasi dan kondisi. Terus mereka tuh mainnya lembut, mainnya sangat smooth sekali ya. Jadi entah ya, gue merasa kayak flirting itu buat Libra seperti art gitu, itu sesuatu yang kreatif. Dan gak tahu kenapa juga ya, kayak dengan cowok Libra tuh gue kayaknya cuman ngelirik doang aja, mereka tuh udah bisa tahu gitu, kayak oh ini lu mau membahasnya kemana, lu mau membawanya kemana, itu entah kenapa kayak sinkron aja gitu, mereka udah tahu. Nah untuk di peringkat kedua zodiak cowok yang mempesona menurut gue adalah cowok Virgo. Rata-rata cowok Virgo itu memang adalah orang yang kalem ya, dan menurut gue sangat enak sekali gitu kalau mau minta solusi dari cowok Virgo. Mereka tuh menggunakan pendekatan logis ya dalam mencari sebuah solusi, dan memang biasanya solusi-solusi yang ditawarkan itu sangat masuk akal. Terus dari pengalaman gue pun cowok Virgo itu biasanya sangat wise ya, mereka bisa melihat dari berbagai perspektif, dan memang ketika memberikan solusi pun itu ataupun memberikan sebuah argumen itu bisa sangat dalam sekali guys.
Dan hal lain yang gue juga suka ya dari cowok Virgo, mereka tuh orang-orang yang sangat bisa memegang janji ya, dan biasanya juga sangat on time. Even kalau misalnya ada masalah dalam perjalanan, Virgo tuh sangat sigap gitu ya, kayak menyampaikan kalau mungkin dia akan telat. Jadi mereka tuh selalu memberikan kita kabar gitu kan, memberikan kita informasi yang akhirnya kita juga jadi mendapatkan sebuah kejelasan. Jadi mereka tuh bisa sangat memperhatikan detail ya teman-teman, daripada orang itu nanti tanya, kok nggak ada kabar, info segala macam, mereka sudah bisa mengcover itu duluan ya. Jadi memang gua rasa dia sangat menghargai waktu dan juga sangat menghargai orang yang mereka ajak ketemu sih. Nah, untuk zodiak cowok yang mempesona di peringkat pertama itu gua memilih cowok Leo, guys. Sebelum kalian bilang, oh ini karena Kazer itu zodiaknya Leo, jadi pasti pilihnya juga adalah Leo sebentar ya. Kenyataan di lapangannya teman-teman, selain banyaknya manusia Libra yang diberikan semesta, ya dalam circle pertemanan saya, semesta juga senang sekali memberikan manusia Leo. Jadi ya apa daya ya guys, memang saya juga dikelilingi banyak manusia-manusia Leo. Nah kalau bicara cowok Leo, satu hal yang memang sangat tidak bisa dipungkiri adalah soal karisma. Biasanya cowok Leo itu sangat ambisius teman-teman ya. Jadi mereka memang punya goals tertentu, mereka juga punya mimpi tertentu ya yang memang ingin mereka kejar. Dan mungkin akan banyak yang juga tidak setuju dengan gue, tapi balik lagi teman-teman, dari pengalaman yang aku temukan, justru aku sangat jarang menemukan cowok Leo yang sombong. Mungkin sombong yang dimaksud di sini tuh lebih soal sombong yang kayak dalam pertemanan kita aja gitu ya, kayak dalam pergaulan, kayak kok lu bisa sih ngerjain hal kayak gitu, ya iyalah kan gue Leo. Nah itu lebih kayak ya udah itu just for fun aja gitu ya, ataupun kayak cuman soal candaan aja. Tapi dalam bersikap ataupun berinteraksi, gue jujur sangat jarang gitu menemukan Leo yang sangat boasting ya, ataupun membicarakan soal dirinya sendiri. Itu jarang banget gitu teman-teman, terutama misalnya ke strangers ya, atau orang baru, itu jarang banget. Justru mereka tipikal yang sangat mendengarkan dan sangat humble sebenarnya. Lalu kalau bicara soal cowok Leo juga ya, yang membuat gue tertarik itu bagaimana mereka memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya sih. Biasanya mereka tuh punya cerita-cerita perjuangan yang luar biasa, entah mungkin dalam mendapatkan ambisinya, dalam karirnya, dalam relationship-nya juga gitu. Kayak selalu menginspirasi gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat gue melihatnya sangat mempesona sih. Lalu ada satu hal juga teman-teman yang memang membedakan cowok Leo dengan yang lain gitu ya. Dan ini based on my experience ya. Gue nggak tahu apakah mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Tapi cowok Leo itu mereka punya presence yang sangat kuat gitu. Kayak energi, entah auranya, mereka sangat kuat. Walaupun ya balik lagi, teman-teman Leo gue juga beragam gitu. Ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang badannya tinggi, ada yang biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya kan beragam gitu, tetapi entah kenapa presence itu ada guys. Mereka tuh sangat bisa membuat gua merasa menjadi diri sendiri, merasa aman dan merasa nyaman. Jadi kalau ada orang yang mau ganggu kalian tuh rasanya kalian gak usah takut gitu. Karena sama mereka tuh aman. Di sebelah mereka aja kalian merasa aman. Lalu cowok Leo tuh hatinya baik ya. Mereka tuh orangnya royal banget teman-teman. Kayak wow, itu bener-bener kayak ATM berjalan. Mereka orangnya biasanya bukan tipikal yang perhitungan gitu. Mereka caring, perhatian banget gitu ya, terutama dengan orang-orang yang masuk dalam circle mereka, entah sahabat, entah keluarga apalagi. Walaupun balik lagi ya guys, keras kepalanya juga ada, kemudian pride ataupun egonya juga ada ya, dan lumayan tinggi menurut gue sih. Tapi memang secara karakternya overall Leo itu sangat menyenangkan sih to be around. Nah sekarang kita masuk ke dalam zodiak cewek yang mempesona guys. Zodiak cewek mempesona versi gue di peringkat ketiga itu ada cewek Capricorn. Nah bicara cewek Capricorn, walaupun banyak yang bilang mereka tuh sangat sulit didekati, mereka itu orang yang kaku, mereka tuh kayaknya jutek banget gitu ya. Tapi dalam pengalaman gue, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sangat seru guys. Mereka sangat pekerja keras, mereka disiplin. Kemudian mereka pun juga termasuk orang-orang yang sangat to the point ya dalam berbicara. Dan mungkin banyak karakter dari cewek Capricorn yang bisa relate kali ya dengan gue. Jadi itu membuat gue merasa kayak nyaman gitu bersama mereka.
Ya walaupun balik lagi ya, kalau bicara cewek Capricorn itu mereka adalah orang-orang yang mulutnya tajam banget ya. Dan juga mereka suka banget dengan humor sarkas, guys. Dan jujur ya, gue sangat suka banget sih kalau ngobrol dengan cewek-cewek Capricorn. Karena ya jujur gitu, mereka tuh ngomong apa adanya banget, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Dan memang ya udah gitu, just being real aja. Dan dengan cewek Capricorn itu mereka tuh bawel teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kamu bilang cewek Capri itu adalah orang yang sangat pendiam, orangnya tuh kok kayaknya nggak mau ngomong sama kamu, itu sebenarnya mungkin dia belum melihat kamu tuh masuk dalam circle utamanya dia sih gitu. Tetapi kalau dengan orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang terkasih, entah mungkin teman ya, sahabat dan juga keluarganya, mereka tuh bawel teman-teman. Gue inget gue pernah jatuh waktu itu, terus udah gitu kan kaki gue lumayan bengkak ya. Itu teman gue yang cewek Capri tuh ngomel sejadi-jadinya ya. Lu kayak berasa kayak lu lagi diomelin sama nyokap lu gitu. Walaupun dia ngomel-ngomel, tapi ujung-ujungnya dia sangat caring sebenarnya. Jadi gue malah merasa kayak ternyata begini ya kalau disayang sama cewek Capri gitu. Karena kalau misalnya kamu tidak masuk dalam circle-nya dia ya, mereka nggak peduli sih guys. Jadi gue rasa belum banyak orang aja sih yang bisa mengetahui betapa mempesonanya cewek Capri. Nah di posisi kedua guys, untuk zodiak cewek yang mempesona nih versi gue ada 2 zodiak ya, yaitu Taurus dan Scorpio. Nah bicara Taurus dengan Scorpio ini juga menurut gue adalah zodiak yang Taurus gue rasa termasuk salah satu zodiak yang underrated. Scorpio mungkin akan banyak orang yang merasa kayak Scorpio gitu kan, yang memang punya pamor, dikenal sebagai salah satu zodiak red flag katanya. Tetapi teman-teman, dalam pengalaman gue justru Taurus dengan Scorpio ini adalah salah satu sahabat terbaik yang gue punya. Gue nggak tahu ya, apakah mungkin karena gue juga masuk dalam modalitas fixed signs ya kalau kita bicara konsep astrologinya gitu. Jadi kan Leo, Scorpio sama Taurus itu kan masuk dalam fixed signs ya. Jadi secara karakternya memang lebih suka dengan sesuatu yang jelas. Jadi mungkin itulah kenapa kayaknya gue sangat bisa berteman dengan nyaman ya, entah baik Taurus ataupun Scorpio. Cewek Taurus menurut gue adalah orang yang sangat loyal teman-teman ya, dan memang mereka tuh lebih berpikir secara praktis, mereka memang lebih gak ribet orangnya ya, dan memang sangat terang-terangan aja sih. Cuman memang secara karakternya Taurus itu lebih suka dengan comfort zones ya, jadi memang mereka bukanlah orang-orang yang ambisius yang gimana banget gitu ya, lebih ambisius yang realistis. Lalu dengan cewek Scorpio ya, cewek Scorpio ini juga loyal sangat ya menurut gue. Dan menariknya teman-teman, dalam pengalaman gue tuh punya banyak teman dari geng fire signs dan air signs ya, tetapi yang awet itu justru malah kayak Taurus dan Scorpio gitu, yang masuk dalam elemen yang berseberangan ya. Nah dalam pengalaman gue teman-teman, justru cewek Scorpio ini adalah orang-orang yang bisa menanyakan kabar lu tanpa ada embel-embel intensi lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat caring sekali ya sebenarnya. Mungkin di awal kalian akan sulit gitu ya untuk bisa relate dengan cewek Scorpio gitu. Karena memang susahnya gini guys, kalau bicara cewek Scorpio tuh mereka tuh bisa memilih by intuition. Kayaknya orang ini bakal cocok deh sama gue, atau orang ini tuh nggak bisa cocok sama gue. Nah, karena mereka masuk dalam fixed signs, jadi mereka tuh bisa langsung dari awal entah memilih iya atau langsung cut off. Ya balik lagi kalau bicara Scorpio, kata kuncinya adalah intensitas. Jadi memang nggak semua orang itu bisa mendapatkan akses kalau dengan Scorpio. Dan biasanya mereka pun juga adalah orang-orang yang selalu selalu mengingat kamu gitu ya. Mungkin ada benarnya ya, ada yang bilang Scorpio itu sebenarnya simple. Kalau lu baik sama gue, ya gue juga akan baik sama lu. Bahkan gue bisa membalas budi apa yang telah lo lakukan. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ribet orang-orangnya ya. Memang sangat jelas-jelas aja dan being real. Dan gue rasa teman-teman, orang-orang yang bisa being real dengan kamu itu susah banget dicari ya. Justru teman-teman yang bisa mengingatkan kita, reminding kita kalau misalkan kita mungkin melakukan sebuah kesalahan, itu bukan berarti teman-teman yang harus dijauhi gitu ya, tapi karena mereka sangat care dengan kita dan mereka mau kita juga berkembang lebih baik gitu ya. Itulah mengapa mereka menyampaikan itu dengan apa adanya. Jadi sebenarnya ini adalah orang-orang yang harus kamu jaga sih. Dan gue menemukan itu di cewek Taurus dan juga cewek Scorpio.
Nah, di peringkat pertama untuk zodiak cewek yang mempesona nih versi gue ada cewek Aquarius. Aquarius juga menurut gue adalah salah satu zodiak yang underrated sih. Cewek Aquarius ini mungkin secara karakternya ya banyak orang yang balik lagi sulit bisa relate gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya seru juga, mereka tuh sangat menyenangkan banget gitu. Tetapi memang untuk bisa memahami pemikiran orang-orang Aquarius itu tidak semua orang bisa memahaminya, teman-teman. Dan mungkin balik lagi ya, teman-teman, karena modalitasnya juga sama ya. Dan kebetulan Leo dengan Aquarius itu kan opposite signs ya. Jadi banyak karakter-karakter Aquarius yang gue juga melihat ini sangat unik gitu ya. Gue tidak melihat karakter mereka tuh seperti aneh atau yang menyebalkan gitu. Justru gue melihat itu fascinating gitu. Mungkin karena balik lagi juga ya, kalau bicara Leo dengan Aquarius itu kan bicara mengenai self ya. Jadi berkaitan bagaimana kita itu harus menerima diri kita apa adanya, yang unik dan yang berbeda. Makanya ketika gue melihat cewek-cewek Aquarius tuh gue selalu melihat mereka tuh sebagai orang yang menarik gitu. Kayak banyak yang bisa lu pelajari gitu dengan Aquarius. Gue selalu bilang ya, Aquarius itu seperti ensiklopedia berjalan dan memang mereka tuh cerdas banget ya. Mereka bisa ngobrolin banyak hal. Lu mau nanya soal apa teman-teman ya? Mau nanyain soal gosip, mau nanyain soal politik, filsafat, hayu mereka mah. Tapi menurut gue hal yang keren banget dari Aquarius itu adalah kedalaman berpikir mereka. Terutama ketika mereka berbicara soal self-development ya. Jadi itu ngobrol sama mereka tuh bisa dalam ya. Cewek Aquarius itu nggak ribet. Cewek Aquarius itu terus terang. Cewek Aquarius itu apa adanya. Mereka akan berbicara kebenaran ya. Cewek Aquarius pun juga biasanya ogah banget ya untuk ngurusin drama. Dan mereka tuh punya ambisi yang luar biasa ya. Mungkin ini yang agak sedikit membedakan dengan teman-teman gue di Taurus ataupun yang Scorpio gitu. Aquarius itu melihat dunia tuh sangat luas sekali gitu. Mereka punya pemikiran yang progresif, mereka berani dan mereka bertaruh untuk mimpi mereka gitu. Jadi itulah mungkin yang banyak relate gitu dengan karakter gue sebagai seorang cewek Leo ya. Lalu mereka tuh juga orang yang sangat humanis ya. Mereka punya mimpi itu luas sekali, mimpi mereka sangat besar tapi sebenarnya untuk kepentingan orang banyak gitu. Mereka tuh ingin membuat dunia menjadi lebih baik, mereka sangat tertarik dengan isu sosial, kemudian isu lingkungan misalnya. Jadi memang luar biasa sih Aquarius. Terus Aquarius itu tidak meminta kamu untuk berubah ya teman-teman. Itu yang menurut gue tuh gak gampang loh. Karena banyak orang tuh yang punya kecenderungan untuk mengatur orang lain ya. Tapi Aquarius itu tidak demikian. Mereka sangat support ya dengan kita untuk menjadi diri kita. Karena kamu emang gak akan bisa jadi orang lain. Jadi memang kamu harus jadi diri kamu. Dan itu adalah salah satu poin plus ya menurut gue dari Aquarius yang memang gak gampang gitu untuk dilakukan semua orang sih. So itu dia guys, sharing dari gue kali ini berkaitan dengan zodiak yang mempesona untuk kategori cowok dan cewek versi gue. Nah, apakah ada zodiak kamu di situ atau mungkin bagaimana pendapat kamu mengenai zodiak yang mempesona versi kamu nih guys? Langsung aja sharing di kolom komentar ya. Next, kita akan bahas apa lagi nih guys? Jangan lupa juga kamu bisa tulis itu di kolom komentar. Thank you banget buat kamu yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. I'll see you on my next video guys and dadah!